Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita dipertemukan kembali di dalam kajian rutin bulanan kita di setiap Jumat ketiga. Insya Allah di setiap Jumat ketiga malam ini kita dibersami oleh guru kita Ustaz Muhammad Shalih Ibrahim LCM Agi Hafizahullah Ta'ala. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang alhamdulillah di kajian kita bulan lalu telah sampai di bab ketakwaan hadis yang keempat. Insya Allah kita akan lanjutkan malam hari ini di hadis yang kelima. Baik, sudah hadir bersama kita guru kita. Tafadhol Ustaz, kita mulai kajian kita Ustaz. Baik, suara saya jelas ya? Jelas, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Mari kita lanjut hadis sekarang, hadis nomor 5 ya. Hadis nomor 5. Wa an Abi Umamah Sudai ibni Ajlan al-Bahili, ya, namanya Sudai ibn Ajlan al-Bahili radhiyallahu an, mendapatkan kunya Abu Umamah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wada'. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hari haji wada'. Ini haji wada', haji terakhir, karena memang Nabi hajinya cuma satu kali. Haji perpisahan, haji yang terakhir dilakukan oleh Rasulullah. Setelah itu tahun berikutnya Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala, rupanya Nabi khutbahnya mengatakan demikian, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Tentu makna takwa sebagaimana saya sudah membahasnya di pertemuan yang lalu, yaitu bagaimana Nabi mengarahkan kepada kita takwa itu 3 ayat berturut-turut yang tadi juga saya sudah menyampaikannya. Al-Imran 102, kemudian An-Nisa ayat pertama, dan Al-Ahzab ayat 70-71. Itu makna takwa. Hablum minallahnya kuat, karena dia setiap saat berpegang teguh dengan nilai-nilai Islam pada semua lini kehidupannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Terus takwa yang kedua adalah memperkuat hablum minan nas. Setiap melihat orang, siapapun orang itu, sukunya, bangsanya, rasnya, bahkan ideologinya, agamanya, itu adalah saudara kita semua. Cuma mungkin beda ideologi ini kita mengatakan ini saudara kita, kebetulan beda keyakinan, dan kita punya kewajiban untuk menyelamatkan saudara kita yang kebetulan belum menerima hidayah Islam ini. Itulah takwa. Dan ini sangat dalam makna yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas ittaqu, takwalah. Rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang menciptakan kamu dari satu jiwa. Berarti kita semuanya ini bersumber, ujung-ujungnya kita turunan dari manusia pertama Adam. Berarti semua manusia ini
Apapun rasnya, apapun sukunya, apapun bangsanya, bahasanya, perbedaan kulit, warna, dan lain sebagainya, itu saudara kita semua. Karena ujung-ujungnya nanti kita ketemu di Adam alaihissalam. Nah, jadi ini orang bertakwa itu pada semua orang ini nyambung ya. Bahkan kepada orang yang tidak berkeyakinan dengan kita, nah kita selalu mendekat untuk menawarkan indahnya keyakinan kita ini, agama ini. Jangan setiap melihat orang beda agama, kita katakan kafir, kita katakan musyrik, kita katakan ahli neraka, tawarkan dulu. Ini saudara saya yang harus saya selamatkan. Nerima, alhamdulillah. Tidak nerima, lakum dinukum waliyadin. Masya Allah. Yang kedua, wa khalaqa minha zawjaha. Allah memberikan contoh betapa indahnya keluarga Adam dan Hawa ini. Berarti orang bertakwa itu juga adalah orang yang dalam keluarganya tidak ada masalah. Dengan istrinya khususnya. Terus wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian muncul dari keduanya itu anak cucu yang banyak. Jadi orang bertakwa itu tidak ada masalah dengan anaknya, dengan cucunya. Ya, semua ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dijaga betul. Orang bertakwa itu perhatian terhadap keluarga besarnya. Ya, tapi Allah memahami betul. Karena nanti dalam perjalanan kehidupan kita ini antar saudara, antar anak, antar orang tua dan lain sebagainya ini pasti ada masalah, ada kesalahpahaman. Yang itu tidak bisa diselesaikan oleh kecerdasan kita, oleh uang kita, maka Allah mengatakan wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah. Bentuk takwanya bagaimana? Alladzi tasaaluna bihi, di mana kita saling memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bertakwa itu bersandar kepada Allah karena faham betul nanti ada masalah-masalah besar tidak bisa diselesaikan dalam interaksi sosial kita antar manusia ini, apalagi keluarga besar kita sendiri. Itu kecuali kita hanya bergantung dan memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ayat ini. Kemudian ditutup oleh Allah wal arham, lebih-lebih dalam urusan arham, kekerabatan, hubungan yang masih ada hubungan kekerabatan. Harus lebih kita hati-hati menjaganya. Orang bertakwa itu tidak ada masalah dengan keluarga besarnya. Guyup, kompak, satu keluarga besar, dijaga betul. Dan itu Allah yang memerintahkan kepada kita, wa ulul arham aula min ba'd. Ya, keluarga terdekat itu lebih utama untuk kemudian kita perhatikan daripada yang lainnya. Ya. Jadi kita kadang-kadang banyak kita akrab pada orang lain, ya, tapi pada keluarga sendiri, pada istri, pada anak, pada ipar, pada kakak, pada adik, pada paman, apalagi pada orang tua sendiri bermasalah, itu bukan orang bertakwa. Orang bertakwa itu tidak ada masalah. Nah, kita lihat di Haji Wada ini Nabi mengatakan ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun setelah itu Nabi memberikan gambaran pentingnya kita menjaga rukun-rukun Islam ini. Wasallu khamsakum. Kemudian lakukan salat 5 waktu. Masya Allah. Kerjakan salat 5 waktumu, kata Allah, kata Nabi SAW. Wasumu syahrakum. Berpuasalah ya di bulan Ramadanmu itu. Ini tentu perintah puasa wajib. Enggak terasa ya, ini puasa sudah tinggal 96 hari lagi. 98 ya, 97 hari lagi. Enggak terasa itu. Ya. Waktu berjalan begitu cepat ya, tiba-tiba kita sudah masuk malam ini, malam yang ke-23. Tinggal 27 ya, 26 27. Nah, enggak apa namanya? 390 97 atau 96 hari lagi puasa. Kita bersama-sama lagi sumu syahrakum. Kemudian kalau kita diberi adalah kemampuan wa addu zakata amwalikum. Kemudian ayo tunaikan zakat hartamu. Teman-teman sekalian, tolong ya kalau kita memiliki kelebihan rezeki dan sudah sampai nisabnya untuk mengeluarkan zakat, jangan banyak pertimbangan ya. Nisabnya berapa itu? Biasanya kan 97 gram, anggap sudah 87 gram, anggap 90 gram lah emas gitu ya.
Diukur saja berapa harga emas sekarang. Nah, sebanyak uang itu, senilai 90 gram emas, maka kita punya kewajiban mengeluarkan zakat tiap tahun 2,5%-nya. Ini kalau semua kita memahami bab ini, ya selesai sebenarnya, Pak. Problem-problem ekonomi, problem sosial, selesai. Cuma sayang ya, zakat berjalan sendiri-sendiri. Kalau dulu zaman Nabi itu ada Baitul Mal, ya, yang kemudian mengelola dana umat ini, sehingga tahu betul sasarannya. Kan di Baitul Mal itu pusatnya di masjid, dia tahu betul siapa orang-orang yang ke masjid, peta masyarakat yang ada, tepat sasaran semua insya Allah. Makanya kalau masjid kemudian diberdayakan, masjid tidak hanya sekedar salat, tapi juga ada pemberdayaan umat, mengelola dana umat, mengelola zakatnya umat, infak sedekahnya umat, wakafnya umat, dahsyat itu. Dan tolong doakan ya teman-teman sekalian, ini sekolah kampus yang kami punya ini namanya STIDKI, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam, itu mencetak imam masjid memang. Imam yang tidak hanya sekedar imam, tapi imam yang bisa menjembatani antara jamaah yang satu dengan jamaah yang lain. Imam yang bisa mengawinkan jamaahnya. Imam yang bisa memandikan jenazah. Imam yang insya Allah jadi mufti di masjidnya itu. Tempat rujukan. Sekarang kan imam masjid rata-rata cuma sholat 5 waktu saja, itu pulang. Kadang datang, kadang enggak. Kita pingin imam itu berwibawa. Imam kayak di zaman Nabi itu. Pemimpin itu imam. Betul-betul imam. Imam di dalam masjid dan imam di luar masjid. Ya, dan lain sebagainya. Nah, ini kampus kami semuanya gratis, beasiswa penuh, ya, di boarding, makan gratis, kesehatan semua gratis. Semua saya peruntukkan untuk mencetak calon-calon pemimpin imam masjid yang profesional. Nah, ini kemudian dikelola di situ. Wa'addu zakati ambalik, zakata ambalikum. Ayo tunaikan, kata Nabi, zakat hartamu itu. Zakat hartamu itu. Nah, baru setelah itu wa'ati'u umara'akum. Taatlah kalian kepada pemimpin-pemimpinmu, pemerintahmu. Tentu ketaatan selama pemimpin kita ini mengajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapapun pula kalau orang itu mengajak bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau pemimpinnya adil, sudah menjalankan nilai-nilai kemanusiaan dengan sempurna, walaupun dia tidak mengatasnamakan negara yang bernafaskan Islam, kita wajib taat. Ya, selama dia tidak mengajak kepada kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus taat. Kata Nabi, tadkhulu jannata rabbikum. Masya Allah. Rawahu Tirmidzi. Insya Allah kalian semua, kata Nabi SAW, akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau sudah kita bertakwa, salat dilaksanakan, puasa dikerjakan pula, zakatnya ditunaikan, kemudian taat kepada pemerintah yang ada, pemerintah yang sah, pemerintah yang kredibel, pemerintah yang tidak ngajak maksiat, ya itulah peluang-peluang surga bagi kita. Peluang surga. Surga itu sebenarnya sudah ada di hadapan kita, terbuka lebar Allah berikan, walaupun ini semuanya butuh perjuangan, ya, butuh mujahadah dari kita semua. Paling tidak terkait dengan bab yang kita bahas, ittaqullah, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira inilah makna hadis ya nomor berapa? Nomor 5 hadis terakhir dalam kitab Riyadhus Shalihin ketika masuk di bab takwa ini. Mudah-mudahan suasana takwa ini membersamai kita semua. Mudah-mudahan Allah membuka lebar-lebar peluang amal saleh bagi kita sebagai sarana kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menutup rapat-rapat pintu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Saudara, para pemirsa ya, dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru setelah itu luar biasa Al-Imam Nawawi masuk pada bab yang ketujuhnya. Babul yaqin wa tawakkuli. Masya Allah. Bab yakin dan bab bertawakal. Ini luar biasa ini. Karena memang ayat takwa itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maksudnya apa? Wa may yatawakkal 'ala Allah.
Barang siapa bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka kita akan dicukupi. Ya, Allah yang akan melindungi kita semua. Allah menjadi pelindung kita. Allah akan menjaga kita semua. Ya, seperti itu. Nah, makanya bab berikutnya langsung berbicara babul yakin. Bab bagaimana kita memunculkan keyakinan yang kuat. Yakin Allah yang mengatur kehidupan saya. Yakin Allah pula yang menyehatkan saya, yang memberikan sakit kepada saya. Yakin Allah yang memberi hidayah kepada saya, merahmati saya. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kehidupan kita ini. Karena keyakinan yang kuat seperti itu sehingga kita pasrah, Pak, bertawakal betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang yakin ini sebenarnya buah dari ketakwaan yang sudah kita lakukan itu. Bab ke-6 yang sudah kita bahas tuntas itu. Orang kalau sudah terbiasa takwa, hablum minallahnya kuat, hablum minannas juga kuat, secara pribadi juga kuat dalam menjaga komunikasi ini, lisan kita ini, wa qulu qawlan sadida itu semuanya bagus. Pasti yakin betul dia siap menerima apapun ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Iman sudah masuk ke dalam hatinya. Orang memang iman ini akan terbangun kuat, keyakinan yang kokoh ini akan menancap dalam hati kita manakala memang suasana takwa itu mewarnai semua kehidupan kita. Nah, Al-Imam Nawawi rahmatullah alaih memulai bab ini dengan beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca dan sekaligus kita renungi ya. Mungkin saya agak sedikit dalam bahas merenungi dan mentafsiri ayat ini. Yaqulullahu ta'ala, qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Masya Allah. Allah mengatakan setelah dan ketika orang-orang mukmin, yaitu orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin, melihat pasukan Al-Ahzab ini yang berserikat, musuh-musuh yang berserikat, musuh-musuh yang kompak. Ahzab ini ya, ini seluruh kekuatan musuh berkolaborasi menjadi satu, siap menyerang Madinah. Ya, siap untuk menyerang Madinah. Madinah pada waktu itu kekuatannya sungguh sangat tidak berimbang, tapi kemudian atas inisiasi dari Salman Al-Farisi membuat parit kan. Itu yang kita kenal dengan perang Khandaq itu. Ada yang mengatakan juga Al-Ahzab di situ karena memang di Ahzab itu, Khandaq itu semua musuh-musuh kufar Quraisynya, orang-orang munafiknya, Yahudinya yang telah diusir sama Nabi, kemudian orang-orang kafir hal Makkah wal Madinah itu kompak menjadi satu, semuanya siap menggempur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau tidak ada keyakinan ya, tidak ada tawakal, menciut ya, pasukan sangat tidak berimbang. Kekuatan musuh luar biasa banyaknya. Ya, ada yang mengatakan sampai 5 kali lipat. Ini kalau Madinah dikepung selesai sudah. Semua dieksekusi, mati semua itu. Tapi Allah punya cara ya. Ada inisiasi dari Salman Al-Farisi kemudian menggali parit Pak di utara Madinah itu sangat dalam, katanya dalamnya 4 meteran kalau ukuran kita ya. Ya. Di atas kepala manusia itu dua kali tingginya manusia, kurang lebih 4 meteran seperti itu. Itu mengelilingi Madinah, bayangkan ya, buat gorong-gorong ya. Ya. Sehingga tumpukannya itu membentengi arah ke Madinah itu. Sehingga orang-orang yang lewat di situ pasti lewat ke bawah dulu. Nah, dari bawah itu tinggal para sahabat tinggal melepaskan panahnya dari atas tumpukan parit itu gitu. Nah, jemaah sekalian, coba lihat apa kata Allah. Kata Allah, qalu, itu diabadikan kejadian ini oleh Allah. Kalau mereka mengatakan hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Ini yang memang sudah Allah janjikan kepada kita dan Rasulnya. Jadi tidak takut ya, menunggu janji Allah.
Kenapa? Mereka ini katanya ya, ketika ada perang, senangnya nggak mufakat mereka ini, para sahabat itu. Kenapa? Karena keyakinan iman sudah tertancap dalam hati itu. Dan tawakalnya, wah luar biasa. Punya totalitas. Kenapa? Ini perang, peluang-peluang kebaikan, ihdal husnayain, hanya ada 2 kebahagiaan. Kalau saya menang, terhormat kita sebagai umat Islam, dan kita mendapatkan ghanimah, rampasan perang. Tertawa, senang para sahabat. Kalau kita kalah, alhamdulillah, cepat segera berjumpa dengan Allah dan mendapatkan gelar syahid. Luar biasa. Sehingga ada kata-kata ya, kata ulama sekarang ini apa istilahnya? Ish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Itu yang ada pada mereka itu. Nah, pertanyaannya ya, ini tafsir ya, tafsir. Pertanyaannya sekarang teman-teman sekalian, bagaimana sahabat kok sampai bisa punya keyakinan seperti itu? Punya rasa tawakal yang begitu kokoh seperti itu. Coba bayangkan kalau sekarang terjadi pada kita ya. Kayak Surabaya namanya. Dikepung oleh Sidoarjo, dikepung oleh Gresik, dikepung oleh Madura. Itu pasukan dari Sidoarjo, Gresik, ya, kemudian Mojokerto, Krian itu semua, ya Gresiknya, kemudian Madura ngepung semua, Pak. Tenggelam Surabaya ini, habis. Mungkin kita bergabung dengan mereka, muncul kemunafikan di antara kita. Tapi para sahabat tegar. Nah, kalau antum lihat pada ayat sebelumnya itu, ternyata memang adanya adanya figur yang kuat ya. Pemimpin yang tulus, pemimpin yang ikhlas. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada ayat 21 atau 20 itu ya Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya ayat 21-nya itu. Sungguh buat kalian semua pada sosok Rasulullah uswatun hasanah. Ada teladan yang baik. Uswah dalam berakidah, beriman dan bertauhid. Uswah dalam peribadatan, ketakwaan dan ibadah kepada Allah. Uswah dalam akhlaknya, adab-adab yang Nabi tanamkan kepada para sahabat, teladan semua. Uswah dalam muamalahnya, uswah dalam sikap-sikapnya, ya diamnya Nabi, duduknya Nabi, berjalannya Nabi, tertawanya Nabi, marahnya Nabi, ya tersenyumnya Nabi, itu semua teladan bagi para sahabat. Itu membuat para sahabat itu tegar ya. Nah sekarang kita ini tidak punya figur ya. Ya seharusnya Pak, antum mudah-mudahan kajian kita Riyadhus Shalihin ini bagian dari kita mengkaji tentang sosok Rasulullah, mengkaji tentang ungkapan-ungkapan Rasulullah untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita ini akan tegar ya, punya keyakinan yang kuat dan tawakal yang utuh, tidak takut mati hidup ini. Di saat kita selalu menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullah, buat orang yang memang ingin berjumpa dengan Allah, ingin berjumpa, berharap berjumpa dengan Allah, yarjullah wal yawmal akhir, dan punya orientasi akhirat, ingin masuk surganya Allah. Terus diimbangi wa dzakarallaha katsira, dan banyak zikir. Sehingga keyakinan itu dan tawakal itu mantap ya. Sehingga begitu ada musuh siap mengepung Madinah, apa kata Allah? Lihat ayat ini. Ayat pertama ini. Dalam bab tawakal ini dan yakin ini. Qala Allah Ta'ala, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba, ketika orang-orang mukmin itu, orang-orang beriman itu melihat pasukan-pasukan musuh ya berserikat, kompak, bersatu padu, mereka mengatakan para sahabat ini, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan Allah dan Rasul-Nya maha benar akan semua ucapannya itu. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Wa ma zadahum
illa imanan wa taslima. Yang demikian itu tidak menambah kepada orang-orang yang beriman kecuali semakin kuat iman mereka dan mereka taslima, menyerahkan bulat-bulat, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ayat ini ya akhi diabadikan oleh Allah karena ada figur yang jelas, sekaligus para sahabat mempraktekkan itu apa yang diperbuat oleh figurnya itu. Meneladani akhlaknya Rasulullah, meneladani ibadahnya Rasulullah, meneladani muamalahnya Rasulullah, meneladani bagaimana keyakinannya dan imannya Rasulullah, akidahnya Rasulullah, tauhidnya Rasulullah, sikapnya Rasulullah, dan lain sebagainya. Maka keluarlah kata-kata ini surat Al-Ahzab ayat 22. Yakin. Jadi kalau antum, termasuk juga, ini kita kan sekarang mau masuk tahun 2023 ya. Ini kan analisa pakar ini mengatakan tahun depan ini tahun suram. Ya, tahun nggak jelas. Harus hati-hati. Kita punya Allah ya akhi. Yang ngatur kehidupan kita ini Allah. Yang menentukan baik dan tidak ke depan ini Allah. Yang penting kita berada di garis Allah, mengikuti arahan Rasulullah, sudah. Natawakkal Allah. Yakin saja. Kadang-kadang justru di momen krisis nanti ini, kalau memang terjadi ada krisis lagi 2023 ini, kadang ada peluang yang terbuka lebar bagi kita semua karena keyakinan kita dan tawakal kita. Nanti kita akan bahas bagaimana dampak keyakinan dan tawakal ini. Rezeki kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenang kita ini. Kenapa? Karena yakin. Kita ini mau ke surga. Karena kita yakin kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semuanya kita ini totalitas bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Di ayat yang lain di bawahnya itu Masya Allah surat Al-Imran ayat 173 terus 74. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ini orang-orang munafik yang menakut-nakuti kepada kaum muslimin. Itulah mereka yang mengatakan kepada kaum muslimin, innan nasa qad jama'u lakum. Ini orang-orang musuh-musuh sudah berkumpul semua ini untuk menyerang kamu. Fakhshawhum. Maka takutlah kepada mereka ini. Jadi para manusia, para orang munafik ini berkata kepada orang-orang beriman, sesungguhnya orang-orang telah berkumpul untuk melawan Rasulullah dan para sahabatnya ini. Ya, fakhshawhum, ditakut-takuti. Ayo takut kalian, hati-hati lu. Apa kata Allah? Fazadahum imana. Maka Allah menetapkan, Pak, mengokohkan, menambah keimanan kepada mereka ini. Wa qalu hasbunallah. Mereka mengatakan, cukup Allah sebagai pelindung kita. Wa ni'mal wakil. Dan sebaik-baik dijadikan tempat kita bertawakal, kita bersandar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai pelindung kita. Wa ni'mal wakil. Allah pula sebaik-baik tempat kita bertawakal. Allahu Akbar. Fanqalabu bi ni'matin minallahi lam yamsashum su'. Subhanallah. Kemudian mereka kembali dengan mendapatkan apa jemaah sekalian? Kenikmatan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun mereka tidak mendapatkan apapun, hambatan, halangan. Ya. Subhanallah. Kenapa ya akhi? Wattaba'u ridwanallah. Karena mereka mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, wallahu dzu fadlin azim. Allah itu yang memiliki keutamaan yang sangat agung. Jemaah sekalian, coba lihat. Mereka menakut-nakuti kaum muslimin kayak dalam perang Ahzab ini. Loh, kenapa saya harus takut? Bahkan semakin bertambah imannya kepada Allah. Kokoh. Kenapa ya, Ki? Saya katakan lagi karena memang ketakwaannya sudah menyatu ya, Ki. Hidupnya hari-harinya hari-hari Allah, hari-hari dekat dengan Allah. Hidup dengan sunnah Rasulullah, meneladani akhlaknya Rasulullah, muamalahnya, ibadahnya, dakwahnya, sikapnya, diamnya, tersenyumnya dan tertawanya Rasulullah. Makanya Rasul semua diikuti cara-caranya itu. Sehingga apa ya? Iman semakin zadahum iman, semakin kokoh iman mereka ini.
Wa qalu, seraya mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah sebagai pelindung bagi kami dan Allah sebaik-baik tempat kita bertawakal. Fanqalabu bi ni'matin minallah, maka berubah Pak semua itu menjadi nikmat dan keutamaan. Lam yamsashum su, selama-lamanya mereka itu tidak mendapatkan apa? Petaka, halangan, hambatan. Wattaba'u ridwanallah, bahkan mereka mengikuti ridhonya Allah. Wallahu dzu fadlin adzim, maka Allah yang memiliki semua keutamaan dalam hidup ini yang maha besar dan maha agung itu. Oleh karenanya jemaah sekalian, ayat berikutnya, wa tawakkal 'alallah alal hayyil ladzi la yamut, maka bertawakallah kepada zat yang maha hidup dan yang tidak akan mati. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala gitu. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, maka kepada Allah lah kita ini kaum orang-orang beriman itu bertawakal, bersandar, ya, ya, menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaat sekalian, tentu dari apa yang saya kaji ini, ayat-ayat ini kan kelihatan sekali ya para sahabat tidak pasrah bongkoan. Sebelumnya sudah mereka kuat ketakwaannya, mengikuti arahan Rasulullah, kehidupannya di atas sunnah-sunnah Nabi. Ada peluang jihad begitu, mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Setelah itu apa? Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan apabila engkau sudah punya azam yang kuat, tekad yang kuat, sudah tawakal pada Allah. Serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Saudara, apa dampaknya? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ya, ayat berikutnya itu barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah Pak yang akan melindungi orang itu. Pasti sudah ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan melindungi semuanya jamaah sekalian. Subhanallah. Kemudian ayat terakhirnya itu apa? Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum. Terakhir apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Memang ini satu rentetan ya. Tawakal itu kalau ada iman yang kuat, akrab dengan Al-Quran, kemudian ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu apabila disebut nama Allah, bergetar hatinya. Berarti banyak zikir. Penguatan iman ini harus banyak zikir. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, ketika dibacakan pada mereka ayat-ayatnya, berarti juga harus banyak baca Al-Quran. Zadathum imana, bertambah iman mereka. Kalau sudah demikian, wa ala rabbihim yatawakkalun, maka terhadap Allah mereka pasrah bongkoan, tawakal. Betul-betul tawakal pada Allah. Kenapa? Sudah jelas ya, imannya kokoh, zikirnya nyambung, ya hatinya mudah tersentuh, hobi baca Al-Quran, maka semakin kuat lagi imannya, maka pastinya wa ala rabbihim yatawakkalun, maka kepada Allah lah orang itu akan bertawakal. Teman-teman sekalian, inilah Pak kumpulan ayat-ayat yakin dan kumpulan ayat-ayat tawakal. Monggo diukur pada masing-masing kita ya. Di mana suasana keyakinan yang kita punya ini? Yakin nggak kita pada takdir Allah ini? Yakin tidak bahwa Allah ya yang memberikan rahmat kepada kita? Yakin tidak bahwa Allah akan yang memberikan hidayah kepada kita? Allah akan menjaga semua masalah kita ini. Yakin tidak bahwa rezeki ini sudah diatur semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Kematian pun juga sudah ada ketentuannya. Kita mau mati di mana, dalam suasana bagaimana, di waktu kapan, detiknya kapan, semua sudah ada ketentuannya. Kita tidak perlu takut, tapi jangan mencari kematian. Tapi hadapi hidup ini, karena semuanya sudah ada ketentuannya. Keyakinan-keyakinan seperti inilah yang akan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Natawakkal ala Allah. Kemudian kita akan bertawakal, pasrah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir cukup dulu ya. Sebelum kita masuk ke hadis-hadisnya, kita malam ini hanya berbicara tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbicara masalah yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman kita semakin kokoh,
Ya, keyakinan kita semakin tegar, ya, semakin menyatu, Pak, semakin mewarnai hati dan pikiran kita. Dan setelah itu kita betul-betul bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bergantung, tidak bertawakal dengan kecerdasan kita, tidak bertawakal dengan ilmu kita, tidak bertawakal dengan posisi dan jabatan kita. Karena kita tahu yang ngasih jabatan posisi itu Allah. Yang mencerdaskan kita, yang akhirnya ilmu kita dimanfaatkan sama orang itu juga Allah. Hati-hati loh. Allah yang ngasih ilmu sama kita. Kita tidak boleh bertawakal pada ilmu kita. Walaupun kita butuh ilmu. Kita tidak boleh bertawakal kepada harta kita. Walaupun kita butuh dengan harta itu. Ya, kalau Allah berkehendak ya, akhi, harta banyak tapi kita dibuat sakit. Hanya kita tidak bisa menikmati harta kita itu. Kita juga tidak boleh bertawakal kepada atasan kita. Kita juga tidak boleh bertawakal kepada anak-anak kita yang sudah sukses karirnya. Tapi kita bertawakal kepada Al-Hayyul Qayyum. Ya, Al-Hayyul ladzi la yamut, kepada zat yang maha hidup, yang tidak akan mati. Karena kita semua akan Allah lah Pak yang mengatur semua urusan kita. Bahkan mengatur rizki-rizki kita. Ya. Sampai demikian. Barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada hostnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.